Saudara-saudara, firman Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Tema, tunjukkan integritas. Pada detik-detik kematiannya, seorang pria bernama Tom Smith memanggil anak-anaknya dan ia menasihati mereka untuk mengikuti jejak hidupnya sehingga mereka dapat memiliki ketenangan jiwa dalam semua hal yang mereka lakukan. Putrinya Sarah mengatakan, "Ayah, saya kecewa Anda meninggalkan kami tanpa uang sepeser pun di bank. Para ayah lain yang ayah katakan sebagai koruptor dan pencuri dana publik bisa mewariskan rumah dan properti untuk anak-anak mereka. Kita bahkan tinggal dalam apartemen sewaan. Maaf, saya tidak bisa mengikuti jejak hidup ayah," kata Sarah. "Pergilah ayah, biarkan kami mencari jalan hidup sendiri." Beberapa saat kemudian ayahnya menutup mata untuk selama-lamanya. 3 tahun kemudian Sarah pergi untuk wawancara pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional. Saat wawancara, ketua panitia bertanya, "Saudara ini punya nama Smith yang mana?" Sarah menjawab, "Saya Sarah Smith, ayah saya adalah Tom Smith, sudah meninggal." Ketua panitia memotong pembicaraannya. "Ya Tuhan, Anda ini putrinya Tom Smith?" Dia berbalik bicara kepada anggota-anggota lain dan berkata, "Pak Smith adalah salah satu yang menandatangani formulir keanggotaan saya di Institut Administrator dan rekomendasinya tersebut membuat saya diterima bekerja di posisi saya sekarang ini. Dia melakukan semua ini dengan gratis. Saya bahkan tidak tahu alamatnya dan dia tidak pernah tahu saya. Dia hanya melakukannya untuk keprofesionalan saya." Dia lalu berbalik ke Sarah, "Saya tidak punya pertanyaan untuk Anda lagi. Anda sudah mendapatkan pekerjaan ini. Silakan datang besok. Semua surat penugasan Anda akan saya siapkan untuk Anda." Setelah bertahun-tahun bekerja, Sarah Smith menjadi corporate affair manager perusahaan. Dengan 2 mobil dan drivernya, apartemen 2 lantai disediakan sebagai kantornya, dan gaji besar di luar tunjangan dan biaya lainnya. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan, pimpinan perusahaan berniat mengundurkan diri dan mencari penggantinya. Orang dengan kepribadian dan integritas yang tinggi adalah yang dicari. Lagi-lagi para konsultan perusahaan menominasikan Sarah Smith. Dalam sebuah wawancara, Sarah Smith ditanya rahasia kesuksesannya. Dengan air mata berlinang dia menjawab, "Ayah telah membuka jalan bagiku. Hanya setelah ia meninggal saya baru sadar bahwa dia secara finansial miskin, tapi ia luar biasa, kaya dan integritas, disiplin dan kejujuran." Dia ditanya lagi, "Mengapa Anda menangis? Kan Anda sekarang bukan lagi sebagai seorang anak yang merindukan ayahnya yang sudah pergi dalam waktu yang lama." Sarah menjawab, "Pada saat kematiannya saya menghina ayah karena menjadi orang yang jujur dan berintegritas tinggi. Saya berharap dia akan memaafkanku dalam kuburnya sekarang. Saya sebenarnya tidak akan bisa sesukses ini. Ayah yang telah melakukannya untuk saya, dan saya tinggal berjalan meraih suksesku." Akhirnya dia ditanya, "Apakah Anda akan mengikuti jejak kaki ayahmu seperti yang ia minta?" Dan Sarah menjawab dengan sederhana, "Saya sekarang mengagumi ayah. Saya memiliki foto besar yang tergantung di ruang tamu dan di pintu masuk rumahku. Dia layak memperoleh apapun yang saya miliki. Setelah Allah, apakah Anda seperti Tom Smith? Ia membayar mahal untuk membangun sebuah nama baik. Buahnya tidak datang dengan cepat, tetapi ia akan datang walaupun mungkin diperlukan waktu yang lama. Tapi buah itu akan berlangsung lebih lama lagi. Integritas, disiplin, kontrol diri, dan takut akan Allah membuat manusia jadi sungguh kaya dan bukan hanya rekening bank yang gemuk." Warisan apa yang Anda berikan untuk anak-anak Anda? Sebuah pepatah mengatakan, "Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan namanya."
Orang meninggal selalu meninggalkan hal yang baik atau buruk yang selalu diingat orang. Sayangnya orang lebih banyak meninggalkan hal-hal buruk. Demi mendapatkan harta, kekuasaan, mereka rela melakukan segala cara. Karena itu kata pengkhotbah betapa pentingnya hikmat. Hikmat manusia terbatas. Hikmat penting dalam hidup sehari-hari. Adalah wajar bila manusia ingin memiliki hikmat. Perlu perhatian kata pengkhotbah, panjang sabar, tidak mengikuti emosi, selalu berada dalam relasi dengan Tuhan. Tanpa hikmat, orang bisa kaya. Sebaliknya, orang berhikmat bisa miskin. Hikmat yang benar tidak tumbuh dengan begitu saja dari pengetahuan manusia atau dari ilmu pelajaran, melainkan hikmat yang benar muncul dari pengertian secara pribadi dengan Tuhan. Kata pengkhotbah, siapa saja yang memiliki hikmat yang benar akan diberkati, seperti memperoleh harta warisan yang menjamin masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, mampukan kami memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kami dapat melihat mana yang berkenan, yang baik dan memuliakan nama Tuhan, dan mana yang Tuhan tidak kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.